Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara perbukitan dan hutan lebat, terdapat sebuah legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang pasar bayangan. Konon, pasar ini hanya muncul pada malam-malam tertentu ketika bulan tertutup kabut tipis. Penduduk desa yang telah lama tinggal di sana mempercayai bahwa pasar ini bukan untuk manusia biasa, melainkan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk dari dunia lain. Damar, seorang pemuda desa yang baru kembali dari kota, tak percaya dengan cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, rasa penasaran mengusiknya setelah mendengar bisikan-bisikan dari orang tua di desa yang selalu memperingatkan anak-anak mereka agar tidak keluar rumah pada malam-malam tertentu. Suatu malam, saat langit ditutupi kabut tipis seperti yang diceritakan, Damar memutuskan untuk membuktikan bahwa pasar bayangan hanyalah mitos belaka. Dengan membawa sebuah lentera dan mengenakan jaket tebal, ia berjalan menuju hutan di pinggiran desa. Langkahnya berhati-hati menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Hanya suara gesekan dedaunan dan hembusan angin yang terdengar. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah tanah lapang yang biasanya kosong. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di depan matanya, perlahan-lahan muncul bayangan-bayangan samar yang semakin jelas membentuk bangunan-bangunan kecil, seperti kios-kios pedagang yang bercahaya redup. Damar mengusap matanya, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pasar itu hidup. Ia melihat banyak orang berlalu lalang, mengenakan pakaian dari zaman yang berbeda-beda. Ada yang berpakaian seperti bangsawan kerajaan kuno, ada pula yang berpakaian compang-camping seperti gelandangan. Mereka sibuk bertransaksi, berbicara dalam bahasa yang terdengar asing. Beberapa lapak menjual barang-barang aneh, seperti permata yang bersinar redup, kain yang bergerak sendiri, hingga makanan yang beraroma menggoda tapi tampak seperti berasal dari dunia lain. Damar melangkah lebih dalam, mencoba berbaur. Seorang penjual tua dengan wajah pucat tersenyum kepadanya. "Kau baru pertama kali ke sini?" tanya penjual itu dengan suara berat. Damar mengangguk. "Kau harus berhati-hati, anak muda. Jangan menerima barang atau makanan tanpa menanyakan harganya. Kau mungkin tak akan mampu membayarnya," dilanjut penjual itu sebelum tertawa pelan dan berbalik melayani pelanggan lain. Damar menelan ludah. Peringatan itu terdengar aneh, tapi ia tetap melanjutkan langkahnya. Ia berhenti di sebuah lapak yang menjual cermin-cermin kecil dengan pantulan yang berbeda di setiap cermin. Ada satu cermin yang menarik perhatiannya, karena di dalam pantulannya, ia melihat dirinya sendiri, tapi dengan mata merah menyala. "Jangan terlalu lama menatapnya," bisik seseorang di belakangnya. Damar menoleh dan melihat seorang gadis muda dengan pakaian sederhana. Wajahnya pucat, tetapi senyumnya lembut. "Kenapa?" tanya Damar. "Cermin itu bisa menarik jiwamu jika kau melihatnya terlalu lama," jawab gadis itu. Damar mengernyit, merasa sedikit tidak nyaman. Ia segera mengalihkan pandangannya dan melanjutkan berjalan. Namun, ia mulai menyadari bahwa udara di pasar ini semakin dingin, dan suara-suara di sekitarnya terdengar lebih samar, seolah-olah dia semakin jauh dari dunia nyata. Ia melihat orang-orang yang mulai menghilang dalam kabut, beberapa di antaranya seolah tertelan oleh bayangan sendiri. Damar mulai merasa cemas dan ingin keluar dari pasar ini. Namun, ia tersadar bahwa jalan yang ia lalui tadi telah berubah. Tidak ada lagi jalan setapak, hanya deretan lapak yang seolah tak berujung. Jantungnya berdegup kencang. Ia berbalik, mencoba mencari jalan lain, tetapi di setiap sudut, yang ia temui hanyalah wajah-wajah asing yang menatapnya dengan senyum aneh. "Tolong," gumamnya. Gadis yang tadi menegurnya tiba-tiba muncul di sampingnya lagi. "Kau harus pergi sebelum pasar ini menghilang," katanya dengan nada mendesak. "Tapi bagaimana caranya?" tanya Damar panik. Gadis itu menggenggam tangannya dan menariknya cepat melewati kerumunan. "Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi," ucap gadis itu. Damar mengikuti langkahnya dengan cepat. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan dari makhluk-makhluk di pasar itu, seolah-olah mereka tahu bahwa dia bukan bagian dari dunia ini. Saat mereka berlari, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang memenuhi udara. Langkah Damar terasa berat, seolah ada sesuatu yang mencoba menahannya. Namun, tiba-tiba, mereka keluar dari kabut, dan Damar menyadari bahwa ia sudah berada kembali di hutan. Tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi suara-suara aneh. Hanya keheningan malam dan suara jangkrik. Damar terengah-engah, menoleh ke samping, tetapi gadis itu sudah tidak ada. Sejak malam itu, Damar tidak pernah meragukan cerita-cerita orang tua desa. Ia tahu bahwa pasar bayangan memang nyata,
dan ia bersyukur masih bisa kembali ke dunia manusia. Namun, setiap kali bulan tertutup kabut tipis, ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Sejak malam itu, Damar tidak pernah bisa melupakan pengalaman menyeramkan di pasar bayangan. Ia berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, membantu orang tuanya di sawah dan berbincang dengan pemuda-pemuda desa, tetapi perasaan gelisah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali bulan tertutup kabut tipis, ia merasakan tatapan yang tak terlihat, seolah ada sesuatu dari pasar itu yang masih mengawasinya. Suatu malam, saat ia berbaring di dalam kamarnya, suara aneh mulai terdengar dari luar rumahnya. Seperti suara langkah kaki yang menyeret di tanah. Ia menajamkan pendengaran, jantungnya berdebar kencang. Krek, krek. Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Ia menahan napas, berharap itu hanya imajinasinya. Lalu terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Damar menelan ludah. Tidak ada yang biasa bertamu larut malam seperti ini. Dengan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju pintu. Damar! Suara itu berbisik dari balik pintu. Darahnya seakan membeku. Itu suara seorang perempuan, lembut namun terdengar asing. Ia ragu-ragu untuk membuka pintu, tetapi dorongan rasa penasaran lebih kuat. Dengan tangan gemetar, ia menggeser selot pintu dan membukanya perlahan. Di depan rumahnya berdiri seorang gadis. Gadis yang sama yang telah membantunya keluar dari pasar bayangan. Kau? Damar terkejut. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk memperingatkanmu, dijawab gadis itu dengan ekspresi serius. Mereka tahu kau pernah masuk ke pasar. Siapa mereka? Tanya Damar bingung. Para penjaga pasar. Mereka tidak suka ada orang luar yang menemukan jalan masuk dan keluar dengan selamat. Damar bergidik. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Kau harus segera meninggalkan desa ini sebelum malam purnama berikutnya. Jika tidak, mereka akan datang mencarimu, jawab gadis itu. Damar terdiam. Pergi dari desa? Tapi ini rumahnya. Bagaimana mungkin ia meninggalkan semua yang ia kenal? Namun sebelum ia bisa menjawab, gadis itu sudah menghilang, lenyap dalam kabut yang tiba-tiba turun. Malam itu, Damar tidak bisa tidur. Ia merenungkan kata-kata gadis itu. Apakah ia benar-benar harus meninggalkan desa? Ataukah ia harus mencari cara lain untuk melindungi dirinya? Ia memutuskan untuk mencari jawaban. Rahasia orang-orang tua desa. Keesokan harinya, Damar pergi menemui Mbah Surya, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan rahasia leluhur. Mbah Surya sedang duduk di beranda rumahnya ketika Damar datang. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah sudah tahu apa yang ingin ia tanyakan. Kau sudah melihatnya, bukan? Tanya Mbah Surya tanpa basa-basi. Damar mengangguk. Sekarang mereka mengincarmu, dilanjut Mbah Surya dengan suara berat. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Orang tua itu menarik napas dalam sebelum berbicara. Di pasar bayangan adalah tempat yang berada di antara dunia kita dan dunia mereka. Dulu, beberapa orang dari desa ini pernah masuk ke dalamnya, tapi tak pernah kembali. Kau beruntung bisa keluar dengan selamat. Namun, itu juga berarti kau sudah menjadi bagian dari mereka. Damar merinding. Bagian dari mereka? Maksudnya apa? Kau telah meninggalkan jejak di dunia mereka. Dan mereka ingin mengambilmu kembali. Damar menelan ludah. Apa ada cara untuk menghapus jejak itu? Mbah Surya mengangguk pelan. Ada satu cara. Tapi sangat berbahaya. Aku akan melakukannya, kata Damar mantap. Mbah Surya menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. Kau harus kembali ke pasar itu sebelum mereka datang menjemputmu. Tapi kali ini, kau harus menemukan penjaga gerbang dan meminta izin untuk benar-benar pergi. Jika mereka mengizinkan, kau akan selamat. Jika tidak... Damar menunggu kelanjutan kalimatnya, tetapi Mbah Surya hanya menghela napas panjang. Aku mengerti, kata Damar, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Kembali ke pasar bayangan. Malam itu, saat kabut kembali turun, Damar berjalan menuju hutan. Kali ini, ia membawa sesaji yang disiapkan oleh Mbah Surya, segenggam bunga kenanga, sebilah keris pusaka, dan kain putih yang telah diberi mantra. Langkahnya mantap meskipun jantungnya berdebar.
Setelah melewati batas hutan, perlahan-lahan bayangan pasar kembali muncul di hadapannya. Lampu-lampu redup berkedip-kedip, suara riuh mulai terdengar. Damar melangkah masuk. Orang-orang di pasar mulai memperhatikannya. Beberapa pedagang tersenyum dengan tatapan yang tidak wajar. Ia tidak berhenti di satu lapak pun, hanya berjalan lurus mencari sesuatu. Lalu, ia melihatnya, sebuah gerbang tinggi di ujung pasar, dijaga oleh dua sosok berjubah hitam dengan wajah tak terlihat. Ia menelan ludah dan melangkah mendekat. "Aku ingin berbicara dengan penjaga gerbang," katanya tegas. Salah satu sosok itu mengangkat wajahnya sedikit. Mata hitam pekat menatapnya tajam. "Kenapa kau kembali?" Suaranya menggema. "Aku ingin meminta izin untuk pergi selamanya," jawab Damar, suaranya sedikit bergetar. Sosok itu tertawa pelan. "Tidak ada yang bisa pergi begitu saja setelah masuk ke sini." Damar merogoh kantongnya dan mengeluarkan sesaji dari embah surya. Ia meletakkannya di depan gerbang. "Aku membawa persembahan," katanya. Penjaga gerbang menatap sesaji itu, lalu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Udara di sekitar mereka menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, dari dalam gerbang muncul sesosok tinggi dengan jubah berwarna merah darah. Wajahnya ditutupi topeng emas, dan suaranya dalam serta bergema. "Kau ingin bebas dari kami?" tanyanya. Damar mengangguk. Sosok itu diam sejenak sebelum berkata, "Kalau begitu, ada satu syarat." Damar menunggu dengan tegang. "Kau harus menggantikan tempatmu dengan orang lain." Damar terkejut. "Apa maksudmu?" "Jika kau ingin pergi, seseorang harus mengambil tempatmu di pasar ini." Damar merasa darahnya membeku. Itu berarti ia harus mengorbankan orang lain agar bisa selamat. "Tidak ada pilihan lain?" tanyanya. Sosok itu tertawa pelan. "Tidak ada yang mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan." Damar terdiam. Ia tidak bisa mengorbankan orang lain. Tetapi jika ia tidak melakukannya, maka hidupnya akan selalu dibayang-bayangi oleh mereka. Ia menutup matanya, mencoba mencari jawaban. Lalu, sebuah suara lembut berbisik di telinganya. "Aku akan mengambil tempatmu." Damar membuka mata. Gadis yang dulu membantunya berdiri di sampingnya dengan senyum tipis. "Tidak. Aku tidak bisa membiarkanmu," seru Damar. "Tidak apa-apa," kata gadis itu. "Aku memang seharusnya berada di sini." Sebelum Damar bisa mencegahnya, gadis itu melangkah melewati gerbang. Sosok berjubah merah tersenyum. Maka perjanjian selesai. Sekejap kemudian, semuanya lenyap. Damar tersadar ia sudah berada kembali di hutan. Pasar itu sudah tidak ada. Tapi ia tahu, suatu saat, jika ia kembali, pasar itu masih akan menunggunya. Damar duduk terengah-engah di tanah hutan, matanya terbuka lebar memandangi tempat di sekitarnya yang tiba-tiba berubah sepi. Tidak ada lagi suara riuh pasar, tidak ada lagi cahaya redup lampu minyak, dan tidak ada lagi jejak kaki yang membekas di tanah. Hanya hutan lebat yang masih berdiri tegak di sekelilingnya. Semua yang baru saja terjadi seolah-olah menjadi mimpi buruk yang menghilang seiring fajar. Namun, meskipun pasar bayangan telah menghilang dari pandangannya, perasaan aneh yang menyelimuti dirinya tidak pernah benar-benar pergi. Sesuatu yang gelap dan tak terungkap mengendap di dalam dadanya, dan Damar tahu bahwa meskipun ia berhasil keluar hidup-hidup, ia masih terikat dengan dunia itu. Ia beranjak berdiri dengan tubuh gemetar. Kaki-kakinya terasa lemah, dan rasa takut yang mendalam masih mengguncang hatinya. Ingatan akan gadis itu, gadis yang dulu membantunya, yang akhirnya menggantikan tempatnya di pasar bayangan, membuat perasaan bersalahnya semakin membebani. Ia tak tahu apakah keputusan gadis itu adalah hal yang benar, atau jika itu hanya takdir yang tak bisa dielakkan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Damar kembali ke desa dengan perasaan berat. Ia tak bisa berbicara dengan siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Embah Surya, yang selalu tahu segalanya, menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Namun, Embah Surya hanya menggelengkan kepala dengan penuh keprihatinan. "Sudah seharusnya begitu, anak muda," kata Mbah Surya dengan suara berat, seolah meresapi setiap kata yang diucapkannya. "Kau harus tahu, pasar bayangan tidak hanya memilih siapa yang datang, tapi juga siapa yang tinggal." Damar merasa hampa. Ia terus berpikir tentang gadis itu, tentang bagaimana ia rela mengorbankan dirinya agar Damar bisa keluar.
Pikirannya terbang ke malam itu, saat gadis itu menyapa dengan senyum lembut dan berkata, tidak apa-apa." Seperti ia sudah tahu bahwa ia takkan selamat, tetapi ia tetap memilih untuk mengorbankan dirinya. Mungkin itu adalah cara pasar bayangan mengajarkan tentang pengorbanan, tentang harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Namun, ada hal lain yang mulai mengganggu pikirannya, perasaan seolah-olah pasar bayangan tidak benar-benar menghilang. Terkadang, saat ia berjalan melalui jalan desa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kabut yang perlahan mulai muncul kembali pada malam hari. Setiap kali ia melintas di dekat hutan, ia mendengar suara langkah yang menyeret, dan sesekali, ia melihat bayangan samar yang tampaknya mengikuti jejak langkahnya. 1 minggu kemudian, ketika malam purnama kembali datang, Damar merasa gelisah. Ia terbangun dari tidurnya, tubuhnya berkeringat dingin, dan ia merasakan ketegangan di udara. Tanpa bisa mengendalikan dirinya, ia berjalan keluar menuju hutan lagi. Ia tahu itu gila, tapi perasaan tidak tenang itu memaksanya untuk kembali mencari jawaban. Saat melangkah ke hutan, Damar merasa kabut itu mulai merayap perlahan, seperti selimut dingin yang menutupinya. Udara semakin pekat, dan segala sesuatu di sekitar hutan tampak semakin gelap. Suara angin yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bisikan halus yang menuntunnya. Tidak lama kemudian, pasar bayangan mulai muncul lagi, perlahan-lahan, dengan bangunan-bangunan yang tampak samar, dan lampu-lampu redup yang berkedip-kedip. Damar merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia berjalan menuju pasar itu, kali ini dengan perasaan yang lebih kuat. Ia tidak tahu apa yang harus ia cari, atau siapa yang harus ia temui, tetapi ia tahu ia harus menemukan gadis itu. Tiba di tengah pasar, Damar melihat banyak makhluk yang tampak familiar. Mereka yang dahulu ia lihat, dengan wajah kosong dan tatapan penuh rahasia. Namun, ada yang berbeda. Beberapa orang tampaknya menyadari kehadirannya lebih tajam daripada sebelumnya, dan beberapa di antaranya bahkan mulai mendekat. Tiba-tiba, seseorang menghentikannya. Seorang pria tua dengan jubah hitam, wajahnya tertutup, tetapi matanya yang tajam memandangnya dengan penuh perhitungan. "Kau kembali," suara pria itu dalam dan bergema. Damar menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Aku ingin menemui gadis itu," katanya, suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh suara riuh pasar. Pria itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang penuh makna, "Dia sudah menjadi bagian dari pasar ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah mereka memilih tempat mereka." Damar merasa seolah ada sesuatu yang menghimpit dadanya. "Aku ingin berbicara dengannya. Aku harus melihatnya." Pria itu menggelengkan kepala pelan. "Kau sudah melihatnya. Tapi ingat, sekali kau masuk, kau tidak bisa keluar tanpa membayar harga yang lebih besar lagi." "Apakah itu berarti ada cara untuk mengubah takdir?" ditanya Damar, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan pria itu. "Setiap pilihan punya harga, anak muda." "Setiap pilihan," jawab pria itu dengan suara yang semakin dalam, lalu menghilang ke dalam bayangannya, meninggalkan Damar di tengah pasar yang semakin ramai. Damar merasa putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Bayangan-bayangan itu terus mengikutinya, dan pasar ini tampaknya takkan pernah berhenti mencari orang-orang yang telah melangkah ke dalam dunia mereka. Namun, saat ia mulai berbalik untuk pergi, sebuah suara lembut memanggilnya. "Damar." Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia melihat gadis itu lagi, berdiri di antara kerumunan. Wajahnya masih seperti yang Damar ingat, tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat gadis itu tampak lebih jauh, lebih tak terjangkau. "Aku tidak bisa lagi membantumu," kata gadis itu dengan suara yang hampir seperti bisikan angin. "Tapi, kau harus tahu bahwa pasar bayangan akan selalu ada. Ia akan menunggu mereka yang berani melangkah masuk." Damar ingin berlari menuju gadis itu, ingin memeluknya dan membawanya pergi, tetapi sebelum ia sempat bergerak, gadis itu menghilang, seperti bayangan yang disapu oleh angin. Pasar bayangan kembali sepi, meninggalkan Damar dengan perasaan hampa yang tak bisa ia lepas dari. Tapi dia tahu, pasar bayangan tidak pernah benar-benar pergi. Itu hanya menunggu untuk menarik mereka yang percaya dan mereka yang merasa mereka bisa menghindar dari takdir. Setelah peristiwa itu, kehidupan Damar kembali ke jalannya, meskipun jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Pasar bayangan, meskipun telah menghilang dari pandangannya, tetap menyisakan jejak yang tak terhapuskan dalam ingatannya. Ia berusaha melupakan semua yang pernah terjadi, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat kenangan itu menghantui. Perasaan hampa yang ia rasakan saat meninggalkan pasar itu terus membekas dalam dirinya. Ia kembali ke desa,
Namun meskipun ia merasa aman, ada bagian dalam dirinya yang merasa terasing. Ia tidak lagi merasa benar-benar hidup seperti sebelumnya. Setiap malam, ketika ia menutup matanya, Damar masih bisa mendengar bisikan-bisikan yang datang dari tempat yang jauh. Suara yang berasal dari dunia yang pernah ia masuki, suara yang berasal dari pasar bayangan. Malam itu, seperti biasa, Damar terbangun di tengah malam. Kabut tipis mulai merayap di luar rumah, menutupi desa dengan keheningan yang aneh. Ia berdiri, matanya tertuju ke jendela yang menghadap ke hutan. Ia tahu, meskipun ia telah meninggalkan pasar bayangan, pasar itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan selalu ada, menunggu mereka yang masuk ke dalamnya, menunggu mereka yang akan diambil. Namun, ada satu hal yang Damar ketahui sekarang, ia tidak akan pernah kembali. Pasar bayangan mungkin akan memanggil lagi, tapi ia sudah cukup. Ia telah membayar harga yang harus dibayar, dan ia telah menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sekadar mencari kebebasan. Ada hal-hal yang lebih berharga, seperti hati yang bersih, dan tekad untuk tidak menyerah pada takdir yang mengikat. Damar menarik napas dalam-dalam, menatap kabut yang perlahan memudar. Ia tahu bahwa pasar bayangan hanya muncul bagi mereka yang berani melangkah ke dalamnya, mereka yang percaya bahwa mereka dapat mengalahkan takdir. Tapi Damar tahu, kini ia lebih bijaksana. Ia mengerti bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati yang lapang. Dengan langkah pasti, Damar kembali ke tempat tidurnya. Pasar bayangan, yang pernah mengujinya, kini hanyalah kenangan. Ia tahu bahwa ia akan terus hidup, dan meskipun bayangan pasar bayangan akan terus ada dalam dirinya, ia akan terus berjalan, menjalani hidupnya tanpa terikat pada masa lalu. Pagi pun datang. Matahari mulai terbit, menghangatkan desa yang semula dibalut kabut malam. Damar berjalan keluar rumah, melihat dunia dengan cara yang baru. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan misteri dan tantangan, ia telah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Pasar bayangan, dengan segala kegelapannya, kini telah berakhir dalam hidupnya. Dan dengan itu, perjalanan Damar berlanjut. Dan begitulah, teman-teman, kisah tentang pasar bayangan yang penuh misteri dan kegelapan akhirnya sampai pada akhir perjalanan. Damar, yang terjebak di dunia itu, akhirnya menemukan jalan keluar, meskipun harga yang harus dibayar tidaklah mudah. Pasar bayangan mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa setiap pilihan yang kita ambil, ada konsekuensinya. Namun, pada akhirnya, yang terpenting bukanlah seberapa banyak pengorbanan yang kita buat, tetapi bagaimana kita belajar menerima takdir dan terus maju, meski dihadapkan pada kegelapan sekalipun. Kisah ini, meskipun berakhir, meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar bisa menghindari takdir? Atau akankah kita selalu terikat pada jalan yang telah digariskan untuk kita? Terima kasih telah mengikuti perjalanan Damar di dunia yang penuh teka-teki ini. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Komentar di bawah, dan beritahu kami pendapatmu tentang cerita ini. Apa kamu percaya pada pasar bayangan? Atau apakah ini hanya kisah yang menguji batas imajinasi kita? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingatlah, tak semua yang tampak nyata, adalah nyata. Sampai jumpa, dan tetap hati-hati di jalanan gelap.